Halo, ketemu lagi di Dodi Vlog Channel. Sebelum nonton videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih. Oke, teman di semua, ketemu lagi di channel gua. Gua sekarang mau bicarain tentang mungkin sekitar 1 atau 2 minggu lalu itu ada berita kayak gini nih, bisa dilihat deh. Atau lihat juga peristiwanya kayak gini nih ya, dilihat. Nah, kita lihat ya Instagramnya Jerome Pauline. Kita lihat di situ udah tertulis di sebelah sini ada tertulis tuh huruf dikti ya. Coba kita klik aja. Nah, ini adalah beberapa instastory-nya Jerome Pauline. Ya, itu dia. Betul teman-teman semua. Jadi itu adalah berita tentang Jerome Pauline. Siapa sih nggak kenal Jerome Pauline ya, YouTuber muda yang lagi naik pamor lah sekarang. Nah, dia seneng banget, kelihatan banget bahwa dia diajak kerjasama dengan Kementerian Ristek Dikti. Nah, kerjasamanya kayak apa ya gitu. Setahu gua sih ya, kayaknya mungkin dia itu mungkin diajak untuk promosi kampus-kampus. Kalau teman-teman misalnya nggak keterima di SNMPTN atau SBMPTN, nah Jerome Pauline ini mungkin diajak untuk promosi tentang kampus-kampus lain yang bisa dipilih di Indonesia untuk teman-teman yang tidak masuk ke SNMPTN atau SBMPTN itu untuk pilih kampus-kampus itu gitu. Nah, itu mungkin salah satu bentuk kerjasamanya. Tapi gue akan ngomong alasannya apa aja sih, kenapa sih mungkin kementerian itu pilih Jerome Pauline. Nah, ini simak ya beberapa alasan kenapa setidaknya memilih Jerome Pauline sebagai influencer atau kerjasama sama Ristek Dikti. Simak ya. Cek itu. Ini alasan yang pertama ya. Alasan pertama ini sih menurut gua kemungkinan kenapa milih Jerome Pauline, karena yang pertama adalah yang jelas channelnya. Nah, kenapa sih pilih Jerome Pauline? Gue pikir channelnya itu memang ada edukasinya di situ. Jadi tidak hanya channel YouTube itu untuk hal-hal yang mungkin komedi dan lain-lain. Mungkin komedinya ada, semuanya dapet. Tapi yang paling penting dari channelnya Jerome Pauline itu ternyata memang di dalamnya juga ada yang sifatnya edukatif. Jadi dibalut atau dirancang gitu supaya orang seneng lihatnya, antara sifatnya serius tapi juga tetap edukatif. Iya. Nah, itu hal penting pertama yang mungkin kenapa dipilih Jerome Pauline sebagai influencer mungkin dari Kementerian Ristek Dikti. Jadi dilihat dari pertama adalah channelnya. Yang kedua itu juga kenapa mungkin Jerome Pauline itu dipilih untuk kerjasama sama Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, karena memang dia itu masih mahasiswa, masih taraf influencer muda yang mungkin segmentasinya banyak ke teman-teman juga yang seangkatan atau seumuran sama dia, dan banyak program-program di Kementerian Ristek Dikti yang memang menyangkut sama mahasiswa, contohnya mungkin memilih perguruan tinggi. Nah, itu juga jadi pertimbangan mungkin dia dipilih jadi influencer di kementerian. Itu yang nomor 2. Yang nomor 3 itu sepertinya memang terpilihnya Jerome Pauline karena memang banyak pengalamannya. Artinya pengalaman itu contoh misalnya saat dia penuh perjuangan untuk mendapatkan beasiswa. Nah, perjuangan mendapatkan beasiswa itu nggak mudah. Nah, pengalaman itu yang mungkin bisa ditularkan ke teman-teman yang lain supaya tidak pernah berhenti untuk mencoba sesuatu sampai dia berjuang terus sampai dia mendapatkan beasiswa. Nah, itu salah satu juga pertimbangan kenapa mungkin dipilih, karena melihat perjuangannya mendapatkan beasiswa. Yang keempat itu adalah programnya ya, program studi yang dia
punya itu unik. Jadi tidak semua anak-anak Indonesia mungkin suka sama program studi seperti matematika, dan itu menjadi nilai lebih buat Kementerian Ristek-Dikti mungkin ya, karena memang yang diunggulkan adalah dunia sains gitu loh. Nah, di salah satunya yang harus dilakukan antara lain adalah bidang matematika. Nah, itu yang menjadi bidangnya si Jerome Pauline, dan nggak banyak orang-orang atau anak-anak Indonesia yang memilih matematika sebagai tujuan kuliahnya. Nah, jadi matematika itu juga jadi salah satu penilaian besar kenapa mungkin Jerome Pauline dipilih jadi influencer. Mungkin ada alasan-alasan yang lain, gue nggak tahu. Tapi kira-kira itulah kemungkinan-kemungkinan yang gue berikan. Siapa tahu memang bener gitu, gue nggak tahu ya. Oke, kayaknya cukup sekian beberapa alasan yang gue kasih, dan mungkin juga bisa jadi benar, bisa jadi enggak, gue nggak tahu. Oke, sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Jangan lupa teman-teman subscribe di sini karena ini akan membantu channel ini lebih berkembang. Kalau lu subscribe semua, lu ngerasa semua video ini bermanfaat, lu bisa kasih subscribe dan bikin channel ini terus melaju, terus berkembang. Oke, cukup sekian. Wadidaw, mantap jiwa. Oke, bye-bye.